Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing mengenai rokok ya, rokok ilegal. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di DM Instagram saya, di beberapa Tokopedia saya, itu juga ada yang bertanya, Bang, rokok ini ilegal atau legal atau gimana gitu ya. Jadi saya akan jelaskan video ini mungkin video ini bisa terkena gelar kuning karena ini pembahasan yang sangat sensitif ya teman-teman. Karena saya sebenarnya pernah membuat video seperti ini dan akhirnya video saya ke take down. Jadi bagi kalian yang menonton video ini, mohon jangan menonton setengah-setengah, ditonton sampai selesai biar kalian benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama gini, rokok itu kalau misalnya ingin dipasarkan secara luas itu harus mendaftarkan produk rokok tersebut ke bea cukai untuk mendapatkan cukai ya, itu yang pertama. Nah, kalau cukai itu ibaratnya itu seperti izin BPOM ya. Jadi saya kasih analogi seperti ini. Misalnya kalian itu membuat sebuah keripik singkong ya, keripik singkong. Lalu kalian itu pasarkan dengan cara titip jual di warung di tempat di dekat rumah kalian misalnya ya. Nitip satu wadah, dua wadah kayak gitu ya. Itu tidak perlu meminta izin ya teman-teman, tidak perlu meminta izin. Tapi kalau misalnya kalian ingin memasarkan produk kalian itu lebih luas lagi ya, entah itu keluar kota, entah itu keluar pulau, itu harus ada izin BPOM-nya kayak gitu ya. Jadi kita istilahnya itu apa ya, dituntut untuk membayar pajak seperti itu teman-teman. Sama seperti produk rokok ya. Jadi kalau misalnya sekarang pun ya di daerah saya, bahkan di semua kota ya, di seluruh Indonesia itu semua produk rokok itu wajib menggunakan cukai resmi ya. Bahkan produk rokok lintingan pun sekarang ada cukainya kalau misalnya kalian amati teman-teman. Nah, tapi perlu saya ingatkan di video ini, saya tidak memihak kepada pedagang rokok non cukai maupun saya juga tidak memihak kepada siapapun ya teman-teman. Ini hanya pure sharing aja sih ya gitu. Nah, terus ini teman-teman, untuk berjualan produk yang tidak ada izinnya itu bisa disebut dengan perdagangan gelap atau perdagangan ilegal, dan itu ada pasalnya teman-teman. Untuk pasalnya, kalau misalnya perdagangan produk rokok tanpa cukai ya, itu ada denda berupa denda pidana sama denda berupa uang ya. Dendanya berupa uang itu biasanya 2 sampai 10 kali lipat harga cukai yang semestinya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk undang-undang yang mengatur ini nanti saya akan lampirkan di deskripsi video ini supaya kalian juga bisa membaca sendiri ya teman-teman. Jadi di sini saya istilahnya nggak water ngomong ya, semua nggak water ngomong. Saya juga bermain produk rokok udah puluhan tahun, jadi saya benar-benar paham dan sadar dengan apa yang saya sampaikan. Oke, jadi gini teman-teman, perdagangan tanpa cukai, rokok tanpa cukai itu bisa disebut perdagangan ilegal atau perdagangan yang tidak resmi, dan itu ada hukum pidananya 1 sampai 5 tahun atau denda 2 sampai 10 kali cukai yang seharusnya. Misalnya gini, ada sebuah pabrik rokok misalnya, dia memproduksi misalnya 1000 karton, harusnya dia membayar cukai resmi itu senilai 100 juta. Nah, tapi karena dia tidak membayar cukai, tapi dia tetap mendistribusikan produk tersebut ke toko-toko, ke grosir-grosir, dan alhasil waktu ada audit dia ketangkap. Nah, dia harus mengganti rugi 2 kali sampai 10 kalinya teman-teman. Harusnya dia membayar cukainya misalnya 100 juta, ya disuruh ganti ruginya bisa 1M. Kan maksimal 1M karena 10 kali lipat dari harga cukai semestinya. Paham ya teman-teman? Jadi dendanya itu 10 kali lipat. Udah denda, udah masih ada pasal pidananya juga teman-teman. Seperti itu, sangat berisiko sekali. Ya, tapi di sini saya juga tidak melarang ya teman-teman. Saya tidak melarang kalau misalnya ada beberapa teman yang bermain produk seperti itu, saya juga maksudnya apa ya? Enggak melarang juga, karena ini hanya sekedar sharing aja. Ini mungkin mewakili beberapa teman yang menjawab ya, yang bertanya di DM Instagram saya. Seperti itu sih. Dan begini teman-teman, untuk produk rokok itu rokok ada cukainya pun itu nggak ketahuan ini cukai asli atau cukai palsu. Nah, untuk yang bisa tahu ini cukai asli atau palsu itu adalah tim audit dari bea cukai itu sendiri. Jadi kalau orang awam, orang umum itu nggak bisa.
ya. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada orang bea cukai yang kebetulan nonton video ini bisa juga kasih masukan untuk video ini atau bisa berkomentar bener nggak apa yang saya sampaikan, teman-teman. Dan untuk untuk pajak cukai ya, pajak cukai itu, pajak cukai rokok adalah salah satu pajak yang paling tinggi ya, menyumbang negara itu paling tinggi. Bahkan dia dari pajak rokok itu bisa melakukan banyak sekali program. Bahkan kalau di desa-desa itu ada beberapa mesin ya teman-teman, ada mesin padi, traktor dan lain sebagainya. Itu ada logonya DBHJHT. DBHJHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi pajak rokok itu sebenarnya apa ya? Ya bisa dibilang para perokok itu sebenarnya adalah orang-orang yang menyumbang pemasukan negara itu lebih banyak, seperti itu. Karena salah satu pemasukan negara terbesar, salah satunya adalah dari pajak cukai rokok, seperti itu teman-teman. Oke, itu mungkin mewakili pertanyaan teman-teman semua ya, mengenai rokok legal sama rokok ilegal. Oke teman-teman, jadi ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin membeli produk sendiri ya, misalnya ada orang yang jualan rokok tanpa cukai misalnya, kalian rokok sendiri, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya nggak boleh apabila kalian itu mendistribusikannya itu secara luas. Kalian beli lalu dijual lagi. Nah itu yang bahaya. Sebenarnya boleh nggak? Ya boleh juga, tapi ada resikonya. Resikonya seperti yang ada di deskripsi video ini ya. Itu ada link, bisa kalian cari ya teman-teman untuk informasi lebih lengkapnya seperti itu. Jadi ya ini hanya sekedar edukasi karena ada beberapa subscriber yang nggak tahu mengenai jenis-jenis rokok ya, rokok ilegal itu seperti apa, rokok legal itu seperti apa. Jadi rokok yang legal itu maksudnya rokok yang sudah membayar pajak kepada negara berupa bea cukai, dan rokok tersebut bisa didistribusikan di mana saja, di kota manapun. Seperti produk rokok yang saya upload di Tokopedia itu dia juga bisa dijual dimanapun karena cukainya sudah resmi dan produk tersebut resmi produk dari PT LNC Group. Istilahnya sudah terverifikasi lah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai sini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silakan di-share. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar produk rokok, silakan bisa tulis di video ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.